Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan talim kita tentang fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-12 dari Asma radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, infakkanlah sebanyak mungkin, jangan menghitungnya. Jika menghitungnya, maka Allah SWT akan memberimu dengan dihitung-hitung. Dan jangan kamu menyimpan hartamu, nanti Allah SWT akan menyimpan pemberiannya, atau sedikit memberi. Belanjakanlah hartamu semampumu. Saya ulangi dari Asma radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, infakkanlah sebanyak mungkin, jangan menghitung-hitungnya. Jika menghitungnya, maka Allah SWT akan memberimu dengan dihitung-hitung. Dan janganlah kamu menyimpan hartamu, nanti Allah SWT akan menyimpan pemberiannya, atau sedikit memberi. Belanjakanlah hartamu semampumu. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan, Asma radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha adalah kakak beradik. Dalam hadis ini, Nabi SAW telah menganjurkan agar memperbanyak sedekah melalui beberapa cara, yakni yang pertama, membelanjakan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi sedekah yang disukai adalah sedekah yang menurut syariat dan di tempat-tempat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang tidak sesuai dengan syariat tidak akan mendatangkan pahala, bahkan akan mendatangkan musibah. 2. Nabi SAW benar-benar melarang menghitung-hitung dalam bersedekah. Dan ini menguatkan cara yang pertama. Alim ulama menafsirkan hal tersebut dengan dua maksud, yakni pertama, menghitung dan menyimpan harta. Maksudnya adalah apabila kita menghitung-hitung dan menyimpan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekinya. 2. Ketika kita memberi sesuatu kepada peminta-minta atau siapa saja, janganlah memberinya dengan menghitung-hitung. Dengan demikian, Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan tanpa batas. Hal tersebut ditegas dengan sabdanya, jangan menyimpan dan menumpuk hartamu. Apabila kamu menyimpannya sehingga tidak bersedekah di jalan Allah SWT, maka karunia dan kebaikan Allah juga akan ditangguhkan. Nabi SAW menegaskan lagi, bersedekahlah menurut kemampuanmu, yaitu jangan ragu dalam hal banyak atau sedikitnya jumlah harta yang kita sedekahkan. Janganlah kita berpikir tidak pantas jika terlalu banyak dalam bersedekah. Dan jangan pula berpikir, untuk apa saya memberikan sedekah hanya sedikit seperti ini. Apapun yang dapat diinfakkan menurut kemampuan masing-masing, sebaiknya segera diinfakkan. Dan jangan ragu-ragu sedikit pun dalam mengerjakannya. Dalam hadis lain, banyak ditekankan pentingnya banyak bersedekah agar kita dan keluarga kita selamat dari siksa api neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Bahkan hanya dengan sebiji kurma dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dinyatakan bahwa Asma radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah diberikan oleh suami saya Jubair radhiyallahu anhu. Bolehkah saya menginfakkannya?" Baginda Nabi SAW menjawab, sedekahkanlah dan jangan menyimpan-nyimpan. Jika berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala akan menahan untukmu. Perkataan apa yang diberikan oleh Jubair radhiyallahu anhu jika diartikan dengan apa yang diberikan kepada Asma radhiyallahu anha untuk dimiliki, maka harta itu telah menjadi milik Asma radhiyallahu anha. Ia boleh membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi jika diartikan dengan apa yang diberikan oleh Jubair radhiyallahu anhu untuk keperluan rumah tangga, maka maksud sabda baginda Nabi SAW tersebut adalah bahwa Nabi SAW mengetahui semangat Jubair radhiyallahu anhu dalam bersedekah. Ya, ini dengan bersedekah tidak akan menyebabkan dirinya menjadi kesulitan. Lagi pula secara khusus
Rasulullah SAW telah menganjurkan Jubair radhiyallahu anhu agar bersedekah. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa sanggup mengorbankan diri dan harta mereka atas dorongan dan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW secara umum, maka anjuran secara khusus kepada seseorang pasti lebih dihargai. Beribu-ribu peristiwa telah menjadi saksi mengenai masalah ini. Allama Suyuti rahmatullahi telah meriwayatkan suatu kisah dari Jubair radhiyallahu anhu bahwa secara khusus baginda Nabi SAW telah menganjurkan Jubair radhiyallahu anhu agar bersedekah. Jubair radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saya datang kepada baginda Nabi SAW dan duduk di hadapan beliau SAW. Kemudian sebagai perhatian dan peringatan, Rasulullah SAW memegang ujung belakang surban saya dan bersabda, "Wahai Jubair, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu secara khusus dan seluruh manusia secara umum. Ya, ini masalah ini disampaikan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hambanya dengan pandangan kasih sayang, lalu berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhlukku dan aku adalah Rabb kalian. Rezeki kalian berada dalam genggamanku. Jangan kalian menyusahkan diri kalian mengenai masalah yang menjadi tanggunganku. Mintalah rezeki kepadaku." Setelah itu baginda Nabi SAW bersabda, "Tahukah kamu apalagi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, belanjakanlah hartamu untuk orang lain. Aku akan memberikan nafkah kepadamu. Berbuat lapanglah kepada orang lain. Aku akan berbuat lapang kepadamu. Jangan sempitkan pemberianmu kepada manusia, agar aku tidak menyempitkan pemberianku kepadamu. Janganlah kamu menahan pemberianku kepada orang lain, agar aku tidak menahan pemberianku kepadamu. Janganlah kamu timbun simpananmu, agar aku tidak menyimpannya, atau tidak menahan pemberianku kepadamu. Pintu rezeki terbuka dari atas langit ketujuh dan berakhir di arsy. Pintu ini tidak tertutup pada malam dan siang hari. Melalui pintu tersebut, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rezeki kepada setiap orang. Setiap orang diberi rezeki menurut niatnya, pemberiannya, infaknya dan sedekahnya. Barang siapa banyak berinfak, maka rezekinya akan diperbanyak. Sebaliknya, barang siapa sedikit dalam berinfak, maka rezekinya akan dikurangi. Barang siapa berhemat dan menyimpan, akan dilambatkan baginya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jubair, makanlah sendiri dan berilah makan orang lain, dan jangan menyimpannya. Niscaya bagimu akan disimpan pahalanya. Jangan menghitung-hitung, agar pemberiannya kepadamu juga tidak dihitung-hitung. Janganlah menyempitkan orang lain agar kamu tidak disempitkan. Janganlah menyusahkan manusia agar kamu tidak disusahkan. Wahai Jubair, Allah Subhanahu wa taala menyukai kemurahan dalam pemberian, bukan kebakilan. Kedermawanan berasal dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebakilan berasal dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sempurna keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan masuk neraka jahanam. Barang siapa ada keraguan dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan masuk surga. Hai Jubair, Allah Subhanahu wa taala menyukai kedermawanan, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keberanian, walaupun hanya membunuh ular atau kalajengking. Wahai Jubair, Allah Subhanahu wa taala mencintai kesabaran ketika terjadi gempa bumi dan bencana lainnya. Dan ketika syahwat mulai timbul dan angan-angan nafsu, Allah Subhanahu wa taala menyukai keyakinan yang berkembang ke seluruh jasad dan menekan hawa nafsu dari memenuhi angan-angannya. Berkenangan dengan agama, Allah Subhanahu wa taala menyukai akal yang sempurna ketika ada keraguan,
Dan Allah SWT menyukai ketakwaan pada saat datangnya perkara yang buruk dan haram. Wahai Jubair, hormatilah saudara-saudaramu, muliakanlah orang-orang soleh, hormatilah orang-orang yang baik, berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu, janganlah berjalan bersama orang-orang fasik. Barang siapa memperhatikan semua ini, maka ia akan masuk surga tanpa azab dan siksa. Inilah nasihat Allah SWT untukku dan nasihatku untukmu. Penjelasan ringkas mengenai kisah ini juga telah diterangkan dalam penjelasan ayat ke-20. Setelah baginda Nabi SAW menerangkan dengan panjang lebar, maka kita dapat mengetahui dengan jelas bagaimana tabiat dan semangat Jubair radhiyallahu anhu dalam bersedekah. Jika Asma radhiyallahu anha telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk bersedekah sebanyak-banyaknya dari harta Jubair radhiyallahu anhu, hal ini sudah sepantasnya, karena Jubair radhiyallahu anhu adalah sepupu dari bibi baginda Nabi SAW. Jika hubungan persaudaraan demikian erat, maka pengeluaran harta seperti itu akan menambah erat hubungan persaudaraan tersebut. Sebagaimana telah banyak disaksikan dari pengalaman dan kejadian orang-orang pada zaman dahulu. Di samping itu, Jubair radhiyallahu anhu adalah seorang dermawan. Dalam kitab Al-Isabah disebutkan bahwa Jubair radhiyallahu anhu memiliki 1.000 orang hamba yang telah ia pekerjakan dan hasilnya masuk ke kantong beliau. Akan tetapi tidak sedikit pun dari hasil pendapatannya tersebut sampai ke rumahnya, bahkan semuanya telah diinfakkan. Karena sifat kedermawanannya itulah maka ia telah meninggalkan utang sebanyak 2.200.000 dirham. Kisahnya telah dituliskan secara panjang lebar dalam kitab Sahih Bukhari. Ia adalah orang yang sangat amanah dan berhati-hati. Orang-orang banyak yang ingin menyimpan harta mereka kepadanya. Ia berkata, saya tidak mempunyai tempat untuk menyimpan amanah harta, maka utangkanlah harta tersebut kepada saya. Kapan saja kalian memerlukannya, ambillah kembali dari saya. Sebagai pengganti amanah, ia telah menerima harta orang-orang tersebut sebagai utang. Lalu ia menyedekahkan harta tersebut. Bukan Jubair radhiyallahu anhu saja yang memiliki sifat seperti itu, akan tetapi juga semua sahabat radhiyallahu anhum. Bagi mereka harta bukanlah sesuatu yang perlu disimpan. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu memenuhi sebuah kantong dengan 400 dinar uang emas dan berkata kepada hamba saya laki-lakinya, berikanlah uang ini kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu supaya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluannya. Kemudian dia menganjurkan hamba sayanya itu untuk tinggal di rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan alasan bekerja, agar ia dapat melihat apa yang dilakukan oleh Ubaidah radhiyallahu anhu dengan harta tersebut. Kemudian hamba saya tersebut memberikan uang dari Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berdoa panjang untuk Umar radhiyallahu anhu, lalu memanggil hamba wanitanya. Melalui wanita itu, ia telah membagi bagian harta yang baru saja diterimanya itu, sehingga semuanya telah habis saat itu juga. Hamba laki-laki tersebut kemudian pulang dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu. Sekali lagi Umar radhiyallahu anhu mengirim harta yang sama banyaknya kepada Muaz radhiyallahu anhu. Ia juga menganjurkan kepada hamba laki-lakinya agar mencari sedikit pekerjaan di rumah Muaz radhiyallahu anhu, sehingga ia dapat tinggal barang sebentar di rumah tersebut, dan ia dapat melihat apa yang dilakukan oleh Muaz radhiyallahu anhu dengan harta tersebut. Setelah menerima harta tersebut, Muaz memanggil hamba-hamba sayanya untuk membagi-bagikan tugas kepada mereka. Untuk rumah fulan sekian dan untuk rumah fulan sekian. Pada saat itu tiba-tiba datanglah istri Muaz radhiyallahu anhu dan berkata, kita juga orang miskin yang mempunyai banyak keperluan, sisakanlah sedikit untuk kita. Lalu Muaz radhiyallahu anhu memberikan sebuah bungkusan kepada istrinya. Di dalamnya tersisa 2 dinar dan yang lainnya telah habis dibagi-bagikan kepada para sahabat. Setelah hamba saya laki-laki tersebut kembali, ia menceritakan kejadian di rumah Muaz radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu sangat gembira dan berkata, mereka itu bersaudara. Maksudnya adalah bahwa mereka sama-sama teladan.
diambil dalam kitab Targhib. Alhamdulillah, istri dan anakku yang dimuliakan Allah SWT, telah kita dengarkan talim rumah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita dan jadi asbab hidayah buat diri kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam. Insyaallah kita lanjutkan talim kita dengan mujakarah 6 sifat. Siapa Umi, adik, Abi aja, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat dalam amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum ada kemampuan untuk amalkan agama secara sempurna. Para sahabatlah mampu amalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat. Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sholat khusu wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'al zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah wa tabligh, khurud fisabilillah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sifat sahabat yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana keyakinan kepada Allah SWT masuk dalam hati kita. Yakin bahwa yang bisa memberikan penglihatan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan telinga kita untuk bisa mendengar Allah Subhanahu wa taala. Apapun dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, maka insya Allah nanti ketika akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW sabdakan, Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Lalu selanjutnya adalah Muhammadur Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat, ikut cara baginda Nabi SAW. Bagaimana berjalan cara Nabi, makan cara Nabi, minum cara Nabi, ke WC cara Nabi, masuk masjid cara Nabi, berjualan, berdagang, bekerja, bertani, beternak, apapun aktivitas kita, maka ikut cara Nabi SAW. Begitupun sholat, dakwah, taklim, zikir, apapun aktivitas, bagaimana 24 jam ikut cara Nabi SAW. Karena Nabi SAW sabdakan, Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga? Maka Nabi SAW sabdakan, yang mau ikut sunnahku, yang mau menjalankan sunnah-sunnahku, kehidupan harinya, setiap harinya ikut apa yang aku contohkan, maka dialah yang masuk surga. Dan yang tidak mau atau enggan atau tidak mau menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, maka dialah yang enggan masuk surga. Maka istri dan anakku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana keseharian kita 24 jam, bagaimana selalu menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Nah, kita usaha doa pada Allah SWT agar kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menghujam dalam hati kita, sehingga mati kita ini dalam keadaan bisa husnul khawatimah. Selanjutnya sifat sahabat, yaitu sholat khusu wal hudu. Bagaimana kita menghadirkan keagungan Allah SWT dalam sholat, yang belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Bagaimana setiap ada kesulitan, setiap ingin itu, ingin ini, kita selesaikan dengan sholat.
Karena Allah SWT firmankan, wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Apabila kita ada masalah apapun, sholat. Maka inilah yang dibuat oleh Nabi dan sahabat. Bagaimana ketika mereka ada masalah, mereka mengerjakan sholat. Lanjutnya adalah sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'azikir. Bagaimana ilmu ini? Itu pengetahuan atau petunjuk yang datang dari Allah yang dibawa Rasulullah. Bagaimana kita melakukan amal ibadah ini sesuai dengan perintah Allah SWT, ikut sunnah Nabi SAW dengan ilmunya. Bekerja ada ilmunya. Begitupun amal agama ada ilmunya. Karena Nabi SAW sabdakan, barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan langkahnya menuju surga. Dan istri dan anakku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana ilmu ini harus disertai dengan zikir, ingat pada Allah SWT. Karena Allah SWT telah firmankan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Azkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepadamu. Jadi kita setiap saat dan keadaan selalu berzikir. Karena kalau kita punya ilmu tidak berzikir, ini Masya Allah. Takutnya ilmu kita ini untuk melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah SWT. Kita punya ilmu membuat bom, ya kan? Malah digunakan untuk menghancurkan suatu tempat. Tapi bagaimana ilmu kita ini, bagaimana semakin hari semakin mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Yaitu ilmu yang harus disertai dengan zikir kepada Allah SWT. Karena ilmu ini ibarat jalan, petunjuk jalan. Zikir ini ibarat penerang. Maka kalau ilmu disertai zikir, maka ilmunya ini insya Allah akan lurus kepada Allah SWT. Kita punya ilmu, tapi kita semakin hari semakin dekat pada Allah SWT. Selanjutnya adalah ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Bagaimana kita muliakan ulama, kita hormati yang lebih tua, kita sayangi yang lebih muda, kita hargai sebaya. Juga kita memberi salam pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, siapapun dia. Selama dia orang beriman, selama dia muslim, kita memberi salam kepada mereka. Juga bagaimana kita bercampur baur dengan orang yang berbeda watak. Dan kita lihat kebaikan mereka. Kalau kita lihat kebaikan orang, maka kebaikan orang tersebut datang kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita lihat keburukan orang, maka keburukan orang itu insya Allah akan datang pada kita. Maka kita beristighfar pada Allah SWT. Kita lihat kebaikan orang lain, sehingga kebaikan orang lain tersebut datang kepada diri kita. Selanjutnya kita beramal ini ikhlas karena Allah SWT. Jangan sampai beramal kita karena yang lain. Apapun aktivitas kita ini semata-mata karena Allah SWT. Karena Nabi SAW sabdakan kepada Muaz, wahai Muaz, jagalah keikhlasan, karena amal yang ikhlas walaupun sedikit sudah mencukupi. Maka kita perbaiki niat kita sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kita banyak-banyak doa, semoga amal saya ini karena Engkau ya Allah. Selanjutnya untuk mendapatkan semua itu, tidak ada cara lain kecuali kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk keluar dari jalan Allah SWT. Dengan cara apa? Dakwah wa tabligh, mengajak, menyampaikan. Juga dengan cara khurud fisabilillah. Kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita sedikit saja. Karena hakikatnya diri kita, harta kita ini Allah SWT telah beli dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah SWT telah beli diri dan harta orang beriman dengan surganya Allah SWT. Maka demikian muzakarah singkat tentang sifat-sifat sahabat. Semoga sifat-sifat sahabat ini menghunjam dalam hati kita, sehingga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk kehidupan kita ini mencontoh kehidupan Nabi dan sahabat. Karena Nabi adalah uswah terbaik, teladan terbaik. Begitupun sahabat telah mencontoh daripada baginda Nabi SAW. Dan hari ini kalau kita mencontoh kehidupan para sahabat, kita mengikuti perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW, juga kita mengikuti contoh kehidupan para sahabat,
maka Allah SWT akan mudahkan kita untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang dicintai oleh Allah SWT. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan talim pagi kita hari ini tentang keuntungan menginfakkan harta di jalan Allah SWT, juga mujakarah 6 sifat yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat diri kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam. Demikian yang bisa disampaikan. Benarnya pasti datang dari Allah SWT, salahnya karena kekhilafan saya. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.